Kita ke Dubai sekarang, di mana selama bertahun-tahun Dubai adalah oasisnya kawasan Teluk. Bangunan tinggi menjulang, kemewahan, dan semua yang dinamakan megapolitan termodern, termahal, terindah, tercanggih ada di Dubai. Sebuah wilayah tempat tinggal impian bagi orang kaya, bagi para milioner, karena kebebasan pajak di sana. Dubai adalah pusat keuangan dan pusat perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Namun saat ini Dubai bisa dikatakan sudah jadi wilayah perang atau war zone, di mana Iran sejak 5 hari yang lalu menyerang dengan misil dan drone. Drone tadi meledak di banyak gedung tinggi, baik itu apartemen, hotel, ataupun perkantoran. Asap di mana-mana, api di mana-mana. Sepanjang yang kita tahu, Dubai adalah kota mobil mewah. Di setiap sudut kota, di jalanan, di parkiran isinya Ferrari, Lamborghini, dan lain sebagainya. Namun sekarang kita bisa melihat hanya serpihan besar drone atau drone yang sudah hancur di jalanan. Ada di mana-mana. Yang terjadi dalam beberapa hari serangan Iran ke Dubai, tujuannya adalah menghancurkan dolar. Ada lebih 300-an misil rudal dikirim oleh Iran dan lebih 1.500 drone dikirim menyerang Dubai. Di awalnya Iran menarget serangan tersebut ke tempat tinggal para ekspatriat, lalu ke kantor pemerintahan, hotel, bandara, dan sekarang semua kantor pusat lembaga keuangan atau bank. Dan serangan ke lembaga keuangan Dubai adalah balasan atas serangan Israel ke Iran, karena Israel banyak mengebom kantor keuangan di Iran. Kita tahu Bank Sentral Iran, OJK-nya Iran itu tidak ikut aturannya World Bank, tidak ikut aturannya IMF. Apalagi mengikuti jaringan keuangan Raja Uang Yahudi Rothschild. Enggak, Iran berdiri sendiri. Jadi serangan menghancurkan infrastruktur keuangan Iran adalah target sistemik dari Israel. Ini harusnya menimbulkan inspirasi juga untuk Indonesia untuk tidak bergantung pada Bank Dunia, pada IMF, sehingga BI menjadi lebih powerful. OJK nggak pakai ilmu barat dan tidak diatur oleh sistem barat. Putusin aja semua, gak usah pakai dolar. Ya ganti rubel, ganti yuan, ganti rupiah atau emas. Berani gak ya? Ngelamun deh, gue pengen punya negara berdaulat penuh. Pasti tuh yang namanya bursa efek UKM Indonesia maju. Bursa kita benar-benar dari rakyat untuk rakyat. Dan pemain gorengan saham hukum mati itu semua segera. Jadi ketika Iran menyerang lembaga keuangan barat di Dubai, ini adalah penghancuran sistemik dari infrastruktur keuangannya Yahudi. Itulah balasannya dari Iran. Semua kantor lembaga keuangan barat dihajar. Bukan hanya di Dubai, tetapi di seluruh kantor lembaga keuangan yang ada di negara Teluk. Di Bahrain, di Oman, di Kuwait, Saudi, Uni Emirat Arab. Dan bagi Dubai ini adalah neraka, bukan berita buruk. Di atas berita buruk bahkan. Selama bertahun-tahun jaringan bank-bank internasional membangun kantor pusat perbankan regional, jaringan tersebut di Dubai. Yang perputarannya lebih dari 10 triliun dolar per tahun alias 10% transaksi dunia itu melalui infrastruktur keuangan negara-negara Teluk. Sekarang para bankir dan jaringan perbankan menarik diri dari Dubai. Citibank, Standard Chartered memerintahkan seluruh karyawan kerja dari rumah, kosongkan kantor dan memindahkan transaksi penting keluar Dubai. HSBC di Doha menutup semua kantor beserta kantor cabang dan semua mengerjakan online. Semua itu adalah pukulan telak karena Dubai Financial Center adalah jantung keuangan negara Teluk yang dipukul oleh Iran. Bayangkan, ada 290 bank internasional di sana, ada 102 hedge fund besar dunia di sana, ada lebih 500 wealth management company di Dubai. Uangnya jangan ditanya, uang yang berputar sangat besar dan semuanya kelas dunia. Kejadian serangan Iran akan merubah peta keuangan dunia. Lembaga keuangan dan perbankan tadi setelah perang ini berakhir nanti belum tentu akan beroperasi lagi dari Dubai. Bisa pindah ke wilayah lain yang lebih aman. Dubai dan wilayah Teluk bisa jadi negara mati, bukan hanya kota mati. Khusus Dubai, wilayah ini bukan wilayah penghasil minyak. Minyak hanya 2% saja dari GDP-nya Dubai. Yang lain yaitu sektor keuangan 12%, sektor konstruksi dan real estate 14%, tourism 12%, dan perdagangan yang paling besar 26%. Model bisnis Dubai adalah membuat tempat tinggal bagi orang kaya dunia, trading finance, dan konsumerisme.
Bebas segalanya di Dubai termasuk pajak-pajak. Dubai adalah surga keuangan termasuk shadow banking, dark money, dan money laundering. Namun sekarang orang-orang kaya tersebut meninggalkan Dubai. Yang tersisanya jutaan orang buruh migran dari India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, dan lain sebagainya. Semua itu akhirnya menyisakan, bisakah Dubai bangkit lagi dari keterpurukan? Apa yang terjadi kalau Iran menang perang yang tentunya akan merubah sistem keuangan dunia dengan sistem Iran atau BRICS? Maka jaringan keuangan barat ala Yahudi, ala Rothschild tergantikan. Sejauh ini jawabannya masih belum tahu apa yang akan terjadi karena perang belum bisa ditentukan siapa pemenangnya, siapa yang stand tall, yang berdiri tegak. Sejauh ini ya bosman yang pro BRICS, pro Iran sangat berharap sistem Rothschild, sistem keuangan dunia yang lama ini, sistem perbankan yang lama ini yang juga diadopsi oleh Indonesia ini hancur dengan segera dan digantikan yang adil. Pakai emas sebagai ratu adil setelah Israel dan Amerika hancur tentunya ya. Aminin aja deh, amin. Peace.